Jika cinta kepada Allah mengalahkan cinta kepada anak kandung sendiri, bagaimana bentuk pengorbanannya? Inilah kisah nyata, ujian yang membuat langit dan bumi terdiam, dan hanya orang-orang yang beriman yang mampu menghadapinya. Di padang tandus yang gersang, keluarga kecil itu hidup dalam keikhlasan. Nabi Ibrahim, seorang suami dan ayah yang taat, mendampingi istrinya, Siti Hajar, dan anak lelaki mereka, Ismail, dengan penuh kasih sayang. Mereka tak punya kemewahan dunia, hanya rumah dari batu dan debu, dan keimanan yang menjadi pelindung mereka dari kerasnya kehidupan. Ismail kini tumbuh menjadi remaja yang soleh, penuh hormat kepada kedua orang tuanya. Ia adalah cahaya dalam hidup Ibrahim. Setelah penantian puluhan tahun, Allah akhirnya memberikan keturunan kepadanya. Maka cinta kepada Ismail tumbuh dalam dada Ibrahim, seperti akar yang menancap dalam di tanah. Namun, suatu malam yang sunyi, Ibrahim terbangun dengan tubuh gemetar. Ia baru saja bermimpi. Aku melihat dalam tidurku, bahwa aku menyembelih anakku, Ismail. Ibrahim duduk diam. Dingin menyusup ke dalam tulangnya. Keringat dingin mengalir di dahinya. Meski malam itu udara kering gurun begitu menusuk. Apa maksudnya ini? Ya Allah, bisiknya. Tapi mimpi itu datang lagi di malam berikutnya. Dan malam ketiga. Semakin jelas, semakin nyata, semakin menyesakkan. Ini bukan mimpi biasa. Ini wahyu. Allah sedang mengujinya. Pagi itu, angin berembus pelan di tanah bakah yang tandus. Matahari mulai muncul dari balik gunung batu. Siti Hajar tengah menumbuk gandum sambil sesekali memperhatikan Ismail yang tengah menggembala kambing-kambing kecil mereka. Tiba-tiba, Ibrahim datang menghampirinya. Wajahnya lesu, mata merah dan berair. Ia belum bicara semalaman. Siti Hajar langsung tahu, ada sesuatu yang berat tengah membebani suaminya. Wahai suamiku, aku mengenal tatapanmu. Apa yang sedang kau pikirkan? Katakanlah. Jangan biarkan aku menduga-duga. Ibrahim menarik napas dalam. Ia duduk di samping istrinya, memegang tangan wanita itu dengan lembut. Aku ingin kau mendengarkan ini dengan hati yang lapang. Aku bermimpi 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkanku untuk menyembelih Ismail. Hening. Alam seakan diam. Waktu seakan berhenti berdetak. Wajah Siti Hajar pucat. Tangannya gemetar, mata berkaca-kaca, tapi ia tidak menjerit. Ia tidak menolak. Ia tahu, jika itu datang dari Allah, maka pasti ada maksudnya. Namun air matanya mengalir dengan sendirinya. Siti Hajar, dengan suara pelan, "Anakku, Ismail, ya Allah, apakah engkau benar-benar ingin mengambilnya dariku? Anak yang aku kandung dalam kehausan. Aku lahirkan dalam kesendirian. Aku besarkan dalam harapan." Ibrahim, aku tahu ini berat, tapi aku yakin Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kita hanya perlu berserah. Siti Hajar memeluk suaminya. Untuk pertama kalinya, mereka menangis bersama. Dalam dekapan iman, dua insan yang saling mencintai harus merelakan hal paling berharga dalam hidup mereka. Jika ini benar-benar perintah dari Allah, maka lakukanlah. Tapi janjikan padaku satu hal, wahai suamiku. Apa itu? Tolong, jangan kau sembelih dia saat dia tertidur. Katakan padanya, biarkan ia tahu, biarkan ia memilih. Jika dia memang anak dari dua insan yang bertakwa, maka dia akan menjawab dengan iman juga. Pagi hari berikutnya, Ibrahim berdiri di depan tenda. Pandangannya kosong, tapi hatinya penuh gelisah. Ia telah berdoa semalam suntuk, memohon kekuatan kepada Allah agar mampu menyampaikan hal ini kepada anaknya sendiri. Dari kejauhan, tampak Ismail berjalan sambil membawa ikatan kayu bakar di punggungnya. Wajahnya berseri, tubuhnya gagah. Anak itu adalah harapan umat. Tapi kini, ia menjadi ujian bagi ayahnya sendiri. Ya Allah, kuatkan lidahku, jangan biarkan aku menangis di hadapannya. Ismail mendekat sambil tersenyum. Wahai ayah, aku sudah mengumpulkan kayu seperti yang kau minta kemarin.
Apakah kita akan membangun tempat ibadah lagi hari ini? Ibrahim hanya mengangguk pelan. Anakku, duduklah. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan padamu. Ismail menurut. Ia duduk bersila di depan ayahnya. Ia tahu, wajah Ibrahim tampak berbeda. Ini bukan hal biasa. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu, wahai Ismail? Sini. Ismail menunduk. Namun, tak lama kemudian, ia mengangkat wajahnya, dan yang keluar dari mulutnya bukan tangisan, bukan protes, bukan ketakutan. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ibrahim tercekat. Hatinya remuk, tapi juga bangga. Ia melihat anaknya telah benar-benar menjadi seorang hamba sejati. Anakku, kau tahu artinya ini? Aku akan mengikatmu. Aku akan mengangkat pisau atas lehermu. Aku tahu, wahai ayah, tapi jika Allah yang memerintahkan, maka aku akan taat. Jangan bimbang. Ikat aku kuat-kuat, agar tubuhku tidak bergerak karena takut. Tajamkan pisaumu, agar aku tidak merasakan sakit. Dan sampaikan salamku kepada ibuku. Ismail memalingkan wajahnya. Jangan biarkan ibu melihatku dalam keadaan seperti ini. Biarkan dia mengenangku dalam senyum dan tawa. Air mata tumpah dari mata Ibrahim. Ia tak mampu menahannya lagi. Tapi Ismail tetap tenang. Ia menutup matanya. Dan saat itu, langit seolah menjadi saksi kekuatan iman. Dua hamba Allah sedang menempatkan cinta kepadanya di atas segalanya. Bahkan di atas cinta darah dan daging mereka sendiri, langit mulai memerah. Ibrahim menggandeng tangan Ismail menuju puncak bukit di luar lembah. Tempat yang sepi. Hanya batu-batu tajam dan desir angin menemani mereka. Siti Hajar tidak ikut. Hanya berdiam dalam tenda sambil bersujud dalam tangis. Menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Ismail berjalan dengan tenang. Tidak sedikit pun tampak ketakutan. Dalam hatinya, ada keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan, meski ia tidak tahu dalam bentuk apa. Wahai ayah, aku punya 3 permintaan sebelum engkau menjalankan perintah Allah. Ibrahim berhenti. Matanya memerah. Katakanlah, wahai anakku. Pertama, tolong ikat aku kuat-kuat agar aku tidak bergerak saat ketakutan. Kedua, tajamkan pisaumu, agar rasa sakit tidak terlalu lama. Dan ketiga, tutuplah wajahku, agar engkau tidak ragu saat melihatku. Ibrahim mengangguk sambil menangis. Ia melakukan ketiganya. Ismail dibaringkan di atas batu besar. Wajahnya ditutupi kain. Tangan dan kakinya diikat. Ibrahim mencium kening anaknya, lalu berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, ini anakku. Belahan jiwaku. Tapi jika engkau perintahkan, maka aku serahkan semuanya kepada MU. Terimalah pengorbanan kami. Ia mengambil pisau yang telah diasahnya sendiri malam sebelumnya. Tangannya bergetar. Pisau itu ditempelkan ke leher Ismail. Ia menarik nafas dalam, lalu menggerakkan pisaunya. Namun, tak ada darah. Pisau itu tak mempan, tak bisa melukai. Seolah menjadi tumpul seketika. Ibrahim terkejut. Ia menguatkan genggaman, mencoba lagi, tapi lagi-lagi gagal. Pisau itu menolak menyentuh takdir yang telah ditulis Allah sendiri. Ibrahim, ya Allah, mengapa pisau ini tidak bekerja? Bukankah ini perintah MU? Langit tiba-tiba bergemuruh, dan sebuah suara yang lembut namun mengguncang kalbu terdengar dari arah langit. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inilah ujian yang nyata. Maka kami tebus anakmu dengan sembelihan yang besar. Tiba-tiba, seekor domba jantan putih besar muncul di dekat mereka, lengkap tanpa ada yang menggiringnya. Itulah tebusan langsung dari langit. Ibrahim terjatuh bersujud. Tangisnya pecah. Ia memeluk Ismail yang kini bangkit dan melepas ikatannya sendiri. Mereka berdua menangis dalam pelukan. Ismail tersenyum. Ismail, bukankah aku katakan padamu, wahai ayah,
bahwa kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di dalam tenda yang sederhana, Siti Hajar berulang kali bersujud. Tubuhnya gemetar menahan cemas. Ia tahu bahwa suaminya bukan tipe lelaki yang mudah bercerita soal mimpi. Jika Ibrahim berkata, "Ini perintah dari Allah," maka tak ada keraguan bahwa itu sungguh-sungguh ujian dari langit. Tapi ini menyangkut Ismail, buah hatinya. Anak yang ia lahirkan dalam kesendirian. Ia besarkan di tengah kehausan gurun, yang ia jaga dengan peluh dan air mata. Hatinya berperang antara keikhlasan seorang hamba dan cinta seorang ibu. Siti Hajar, dalam doa, "Ya Allah, Engkau telah memberiku anak yang menjadi cahaya di rumah ini. Jika Engkau minta kembali, maka ambillah dengan cara yang paling mulia. Tapi jika ini hanya ujian, maka selamatkanlah kami. Kami tidak punya apa-apa selain keyakinan kepada MU." Ia mendengar suara langkah tergesa di kejauhan. Langkah dua orang lelaki. Tangannya gemetar. Ia berdiri. Tampaklah Ibrahim dan Ismail dari kejauhan, dengan senyum di wajah mereka dan seekor domba besar di belakangnya. Siti Hajar jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. Tapi bukan karena sedih. Inilah air mata yang selama ini ditahan oleh langit. Tangisan kemenangan seorang ibu atas doa-doa panjangnya Siti Hajar. "Alhamdulillah, ya Allah. Aku tahu Engkau Maha Mendengar, tapi aku tak pernah tahu Engkau begitu cepat mengabulkan." Ibrahim memeluk istrinya. Ismail mencium tangan ibunya. Suasana hening, tapi hati mereka bergejolak dengan rasa syukur. Hari itu, seekor domba disembelih. Bukan sekadar ritual, tapi penanda bahwa iman lebih kuat dari logika, dan bahwa cinta seorang hamba kepada Allah tak boleh dikalahkan oleh cinta kepada makhluk. Meski itu darah daging sendiri, namun tak semua orang memahami itu. Beberapa hari setelah peristiwa itu, orang-orang dari wilayah lain yang singgah ke lembah tempat mereka tinggal, mulai mendengar kisah luar biasa tersebut. Seorang pemuda. Benarkah Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya sendiri? Yang lain, bagaimana bisa Allah yang Maha Penyayang memerintahkan sesuatu yang begitu kejam? Beberapa mencemooh, beberapa menggeleng tak percaya. "Ini kisah gila," ujar mereka. Namun Ibrahim tidak gentar. Ia berdiri di depan mereka, dan dengan tenang menjelaskan bahwa ketaatan bukan soal apa yang masuk akal, tapi soal seberapa dalam cinta kita kepada Rabb yang menciptakan akal itu sendiri. Berita tentang Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih anaknya menyebar seperti api di padang kering. Orang-orang dari berbagai arah datang dan bertanya, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan niat mencemooh. Seorang lelaki tua, "Wahai Ibrahim, engkau dikenal sebagai orang yang bijaksana. Tapi mengapa engkau mengikuti mimpi sampai nyaris membunuh anak kandungmu sendiri?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Jika itu datang dari hawa nafsu, maka itu kegilaan. Tapi jika itu perintah dari Allah, apakah kalian menyangka aku akan mendahulukan logika daripada ketaatan?" Wajah-wajah mereka tak semua puas dengan jawaban itu. Beberapa menggeleng tak percaya. Seorang wanita berbisik, "Jika benar Allah menyuruh seperti itu, maka aku tak ingin mengenal Tuhan seperti itu." Siti Hajar mendengarnya. Hatinya perih. Tapi ia tahu, keimanan tak bisa dipaksa, apalagi dipoles dengan logika semata. Ia telah melewati ujian yang tak semua perempuan mampu menjalaninya. Ia tak ingin membalas hinaan. Ia hanya menunduk dan terus berzikir. Ismail sendiri tetap tenang. Ia berdiri di samping ayahnya, menjawab setiap keraguan dengan satu kalimat pendek. "Ismail, jika bukan karena keimanan kami kepada Allah, tak ada satupun dari kita yang layak bernapas di buminya ini." Hari demi hari, badai komentar itu pun mereda. Sebagian orang mulai menyadari bahwa perintah menyembelih Ismail bukan perintah semata, tapi simbol pengorbanan tertinggi dalam rumah tangga. Bahwa cinta kepada anak, pasangan, atau harta tak boleh melebihi cinta kepada Allah. Dan ketika seseorang lulus dari ujian itu, maka Allah akan menggantinya dengan kemuliaan yang jauh lebih besar. Dari kisah ini pula, ribuan tahun kemudian, umat Islam di seluruh dunia mengenang momen itu dengan ibadah kurban. Sebuah bentuk penghormatan pada pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim,
yang rela menyerahkan segalanya demi Allah. Tahun-tahun pun berlalu. Ismail tumbuh menjadi lelaki yang tangguh dan saleh, sebagaimana janji Allah. Dari keturunannya kelak lahir Nabi terakhir, Muhammad. Ibrahim wafat dalam keadaan mulia, sebagai kekasih Allah, Halilullah. Nama beliau disebut dalam setiap sholat umat Islam hingga akhir zaman. Dan Siti Hajar, wanita luar biasa yang dengan sabar menyusui keimanan dalam keringnya padang pasir, namanya diabadikan dalam syariat haji, melalui ritual sa'i antara Syofa dan Marwah. Sebuah simbol bahwa doa seorang ibu bisa menggetarkan langit. Perintah menyembelih Ismail bukan tentang darah dan nyawa, tapi tentang mencabut ego dan meletakkan cinta tertinggi hanya kepada Allah. Ia bukan sekadar kisah pengorbanan, tapi pelajaran tentang bagaimana sebuah rumah tangga harus dibangun, dengan keimanan, keteguhan, dan keikhlasan. Sungguh, ujian terbesar dalam rumah tangga Ibrahim bukan sekadar menyembelih anak, tapi menyembelih semua keraguan, ketakutan, dan cinta dunia demi cinta kepada Allah semata.